Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Naml ayat 20 hingga 44. Suatu hari Nabi Sulaiman meminta semua pasukannya dari semua makhluk, baik manusia, jin maupun hewan, untuk berkumpul. Ketika Nabi Sulaiman sedang mengecek tentara dari kawanan burung, beliau tidak melihat burung hudhud dalam barisan. "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang," kata Sulaiman. Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud dan hinggap di hadapan Nabi Sulaiman. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menyumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku menempati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang punya arsy yang besar," kata hudhud. Mendengar alasan sekaligus berita yang disampaikan oleh hudhud, akhirnya Nabi Sulaiman mengampuni hudhud atas ketidakhadirannya. Namun Nabi Sulaiman tidak langsung percaya dengan berita yang dibawa oleh hudhud. Berkata Sulaiman, "Akan kami lihat apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta? Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Mendengar perintah dari Sulaiman, burung hudhud segera berterbang dengan membawa surat dari Nabi Sulaiman menuju ke negeri Saba menemui Ratu Balqis. Setelah menerima surat dari Nabi Sulaiman, akhirnya Ratu Balqis mengumpulkan para pembesar istananya untuk meminta pendapat guna memutuskan langkah apa yang harus diambil untuk menanggapi surat dari Nabi Sulaiman tersebut. Dalam pertemuan itu Balqis berkata, "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Adapun isi dari surat Nabi Sulaiman adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Lalu Ratu Balqis berkata, "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku." Kemudian para pembesar istana menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Kemudian Balqis berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu." Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh
kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu, negeri Saba, dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina-dina. Kemudian para utusan kembali ke negeri Saba menemui Ratu Balkis dan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Melihat kesungguhan Nabi Sulaiman yang akan menyerang kerajaannya, akhirnya Ratu Balkis menuruti apa yang diperintahkan oleh Sulaiman. Berangkatlah sang ratu dan pengikutnya dari negeri Saba menuju Palestina. Namun sebelum Ratu Balkis sampai, Nabi Sulaiman mengumpulkan para pembesar istana. Nabi Sulaiman berkata, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Kemudian Jin Ifrit yang cerdik berkata, "Aku akan datang kepadamu dan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Kemudian berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia." Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Ubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal atau dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya." Dan ketika Ratu Balkis datang, Nabi Sulaiman bertanya kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu? Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri," jawab Ratu Balkis. "Masuklah ke dalam istana," sambung Nabi Sulaiman. Maka tatkala Ratu Balkis melihat lantai istana itu, Ratu Balkis mengira bahwa itu merupakan kolam air yang besar, dan disingkapnya baju yang menutupi kedua betisnya agar tidak terkena air. Melihat yang dilakukan oleh Ratu Balkis, berkatalah Nabi Sulaiman, "Sesungguhnya ini adalah istana licin terbuat dari kaca." Mendengar ucapan Nabi Sulaiman, Ratu Balkis merasa malu dan berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Dan akhirnya Ratu Balkis beserta rakyatnya memeluk Islam secara sukarela. Demikian kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis serta keislamannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.